Ya, bau amis pada tank atau akuarium kita di rumah. Memang udah banyak banget yang bertanya perihal itu, apalagi para pemula nih guys. Nah, kali ini kita akan bahas tentang penyebab apa sih yang menimbulkan bau amis pada tank atau peliharaan ikan mas koki kita di rumah. Jangan kemana-mana, kita bahas yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys, kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah oke, 2 hari handphone Dika tentunya di Star 24 tetap dalam membahas ikan mas koki nih guys. Nah, jadi melengkapi pertanyaan dari para subscriber tentang bau yang kurang enak dari ikan mas koki atau tank akuarium kita di rumah. Apalagi yang naro akuariumnya di ruang tamu atau mungkin di kamar bahkan ya. Nah, kita akan bahas. Jadi gini, ada beberapa penyebab yang menyebabkan bau amis timbul pada peliharaan kita di rumah. Nah, tentunya banyak banget faktor-faktornya. Tapi yang perlu kita ketahui adalah ikan memang pada dasarnya pasti bau amis karena dia memiliki lendir pada tubuhnya sendiri, pada sisiknya. Saat kalian pegang pasti akan terasa licin. Nah, di situ memang pasti menimbulkan bau amis. Tetapi bagaimana cara mengatasinya bang? Nah, biar enggak bau amis, apalagi kalau ditaruh di kamar nggak enak banget kan? Oke, jangan kemana-mana. Sebelum kita mulai ke dalam pembahasan inti, buat kalian jangan sampai lupa subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kita mudah bertemu di kemudian harinya tetap dalam pembahasan ikan mas koki lagi nih guys. Nah oke, kalau gitu langsung aja yuk kita bahas. Oke, faktor yang paling utama dan paling pertama adalah overpopulasi guys. Biasanya para pemula yang baru memulai memelihara ikan mas koki tentunya emang pengennya beli ikan tanpa memikirkan populasinya. Nah, sementara ada hitungannya sendiri guys. Untuk memelihara ikan mas koki sendiri nggak asal-asalan gitu. Jadi untuk satu tank ini misalnya ada 200 liter. Berarti kalau ikan mas koki, satu ikan mas koki membutuhkan 25 liter minimal, berarti kan kita hanya bisa memelihara sekitar 8 atau 7 ekor aja guys. Nah, bahkan kalau tanknya masih besar gini, apalagi masih terlihat sepi kayak gini, kalau para pemula udah pokoknya pengen banget beli ikan di toko hias dan taruh di sini. Nah, itulah yang menimbulkan bau amis pada tank kalian gitu. Jadi banyak banget yang kasus-kasus seperti ini itu tidak diketahui, padahal memang ikan sendiri itu memang pasti bau amis, tetapi kita masih bisa mengakalinya. Nah, kalau misalnya udah overpopulasi, tentunya bau amis itu pasti akan meningkat guys. Jadi satu, dari kesehatan ikan juga terganggu. Dua, untuk daya cepat besarnya juga pasti terganggu, tidak maksimal, dan hal-hal lainnya juga pasti akan terjadi. Lalu faktor apa lagi bang yang menyebabkan bau amis pada tank kita? Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke faktor kedua guys. Nah, faktor kedua ini memang kalau untuk para pemula seringnya ngasih makan secara berlebihan guys, atau bisa kita bilang overfeeding ya. Nah, overfeeding ini memang cukup berpengaruh juga dalam bau amis karena nih, ini ada pakan yang gua racik sendiri dan gua buat sendiri, tetapi belum bisa gua pasarkan karena masih dalam masa trial ya guys. Dan ini memang kalau dicium baunya luar biasa, baunya cukup amis karena memang terbuat memang dari udang dan juga protein-protein lainnya yang gue ciptakan untuk ikan mas koki gue belakangan ini ya guys. Nah, di sini untuk overfeeding sendiri, misal kalian berikan makanan yang di sini masih ada, jika tidak habis dalam waktu 2 menit atau maksimal 5 menit, lebih baik dikurangi guys pemberiannya. Jadi kalau misalnya udah berlebihan, tentunya akan merusak air kalian. Nah, kalau misalnya air sudah rusak, tentunya pasti cepat bau amis. Airnya jenuh, airnya juga tidak enak dilihat. Nah, makanya penting banget pengaturan dalam pemberian pakan kalian. Jadi tetap diawasi dan tetap diwaspadai dalam pemberian pakan, jangan sampai berlebihan ya guys. Sesuaikan kebutuhan ikan mas koki kalian.
Oke, langsung kita lanjut aja ya untuk faktor selanjutnya. Nah, yang menyebabkan bau adalah kurangnya pengetahuan para pemula tentang sistem filtrasi, guys. Nah, di mana sistem filtrasi sendiri terkandung ada filter mekanis, filter biologis, dan juga filter kimiawi kalau yang mau menggunakannya. Kalau gue di sini menggunakan filter mekanis dan juga biologis aja, dan di sini full semuanya biologis dan di atas mekanis. Kenapa bisa full? Karena memang dibutuhkan untuk kebutuhan si ikan mas koki kita. Nah, dimana kalau misalnya kita kurang mencukupi kebutuhan dari si ikan mas koki kita, tentunya akan menyebabkan bau amis juga, guys. Nah, kenapa? Karena memang pada dasarnya untuk para mentor gue sudah bilang ke gue, kalau mau membuat sistem filtrasi minimal sepertiga dari besar tank. Nah, jadi kalau misalnya tank kalian 1 meter, paling tidak ada sistem filtrasi kalian di rumah sekitar 35 sentian. Nah, kayak gitu, guys. Jadi makanya penting banget karena sistem filtrasi berperan penting untuk mengurai zat amoniak yang terkandung pada air ikan mas koki kita dan akan mengurai kotoran-kotoran yang dikeluarkan oleh ikan mas koki kita, guys. Nah, kalau misalnya sistem filtrasi kita kurang mumpuni, tentunya pasti akan membuat air kita cepat buruk dan juga timbullah bau-bau tidak enak ya, guys. Perbaiki sistem filtrasi kalian dengan baik. Kalau nggak tahu caranya, tinggal kalian buka playlist kami di halaman channel, ada playlist bisa memelihara, dan juga tinggal kalian cari aja di situ untuk sistem filtrasinya bagaimana, media filternya apa aja, kalian bisa cari nih. Oke, kalau gitu kita lanjut ke faktor selanjutnya ya, guys. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke faktor yang terakhir nih, guys. Dimana faktor yang terakhir cukup penting karena kurangnya pengetahuan pada para pemula tentang mengerti air. Nah, air memang sebenarnya ada cara maintenance-nya, guys. Dari water change. Jadi bisa kalian water change itu ganti air mungkin ya paling maksimal 1 minggu sekali ya, guys, untuk menghilangkan bau-bau tidak enak. Karena air kalau makin lama makin tidak enak pastinya, guys. Nah, oke, sekarang dari water change apalagi, Bang? Nah, water change dan di sini juga ada maintenance yang biasa kita lakukan dan kalian juga bisa lakukan di rumah. Apa itu? Pemberian probiotik. Nah, pemberian probiotik dan juga garam ikan juga berpengaruh baik untuk menghilangkan bau-bau tidak enak pada ikan mas koki kalian. Pemberiannya seperti apa? Udah pernah gue bahas, tinggal cari aja video-videonya di halaman channel kami. Pokoknya ubek-ubek deh, banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kalian gali, guys, di rumah. Oke, jadi saat kalian nganggur, ngopi, sambil nontonin Starfish 24, tentunya bakal menambah ilmu-ilmu kalian tentang ikan mas koki nih, guys. Nah, oke, untuk pembahasan menghilangkan bau, sekarang sudah terjawab ya, guys. Semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk kalian di rumah. Dan tank kalian tidak bau-bau lagi nih. Nah, oke, kalau gitu sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton hingga usai. Sebarkan juga video-video kami pada teman-teman kalian untuk menambah wawasan tentang informasi ikan mas koki nih, guys. Nah, kita majukan perkokian Indonesia bersama-sama ya, guys. Kalau gitu, sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Storyfish.